Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sini saya akan mempresentasikan tugas Alpro 2, yaitu mengenai materi array. Kita di sini akan membahas konsep array, terus ada cara deklarasi dan inisialisasi array, dan untuk contoh penggunaan array di Golang. Konsep array. Array adalah struktur data dasar yang digunakan menyimpan sekumpul data yang memiliki tipe data yang sama. Pada bahasa pemrograman Go atau Golang, array bersifat statis, artinya ukuran atau jumlah elemen tetap sejak array dideklarasikan hingga program selesai dieksekusi. Untuk konsekuensi dari sifat statis ini adalah jumlah elemen array harus diketahui di awal, ukuran array menjadi bagian dari tipe data. Dan juga array dengan ukuran berbeda dianggap sebagai tipe yang berbeda. Lalu array sangat cocok digunakan ketika si jumlah data tersebut sudah diketahui dan data tidak bertambah atau berkurang selama program berjalan. Selanjutnya, notasi dan deklarasi array. Pada bahasa pemrograman Go atau Golang, deklarasi array memiliki aturan yang tegas dan eksplisit. Hal ini bertujuan agar ukuran memori tipe data dan struktur data yang digunakan sudah jelas sejak awal program dikomplikasi. Berdasarkan dengan beberapa bahasa pemrograman lain, di Golang jumlah elemen array wajib dituliskan secara langsung pada saat deklarasi karena ukuran array merupakan bagian dari tipe data itu sendiri. Contoh, variabel, nama array, parameter, jumlah elemen, tipe data. Nah, untuk nama array, dia itu si variabel array-nya. Dan untuk yang di dalam kurung, yaitu jumlah elemen, dia adalah banyaknya elemen yang dapat disimpan, eh, har- dapat disimpan harus konstan. Dan untuk tipe data itu, tipe data dari seluruh si elemen array. Contoh lagi, di bawahnya ada variabel nilai indeks 5 tipe integer. Artinya, nilai ini adalah sebuah array tersebut dia juga memiliki elemen atau indeks bernilai 5, memiliki 5 elemen. Jadi setiap elemen bertipe integer. Mengapa ukuran array harus ditentukan? Karena array di Golang bersifat statis, maka memori dialokasikan sekali di awal. Tidak juga ada penambahan atau pengurangan ukuran selama runtime. Akses elemen menjadi lebih cepat dan aman. Next.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على. Oke, untuk contoh ini selanjutnya ini inisialisasi array. Inisialisasi array adalah proses memberikan nilai awal ke setiap elemen array. Digolang, inisialisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung kebutuhan program dan penjelasan data yang ingin disimpan. Contoh, inisialisasi langsung saat deklarasi. Apa yang dilakukan baris ini? Baris kode tersebut mendeklarasikan sebuah array, eh, mengina, menginisialisasi nilai secara langsung dan menyimpan tiga buah bilangan bulat dengan satu baris kode ringkas. Nah, untuk angka tiga yang dikurung, yaitu dia ukuran array atau menentukan jumlah elemen array. Ukuran wajib ditentukan. Terus tidak bisa juga berubah selama program berjalan. Ukuran array adalah bagian dari tipe. Nah, dia menggunakan tipe integer. Jadi semua elemen array bertipe integer tidak boleh ada tipe lain, misal float atau string. Karena integer adalah tipe perhitungan angka. Jadi menjamin konsisten data. Nah, untuk
10, angka 10, 20, 30 itu dia adalah nilai awal. Jadi nilai yang diberikan sesuai urutan indeks. Elemen pertama, indeksnya 0, elemen kedua indeksnya 1 di 20, dan 30 itu dia adalah elemen ketiga indeksnya 2. Dan nilai indeks 1 dia 10, indeks 2 dia 20, eh indeks 0 10, indeks 1 20, indeks 2 30. Jadi alokasi memorinya itu ketika kode dijalankan, Golang mengalokasikan memori untuk 3 buah integer. Memori bersifat kontinu atau berurutan, efisien untuk akses lebih cepat. Jadi kapan menggunakan array seperti ini? Gunakan array jika si jumlah data tetap, lalu struktur datanya sederhana, dan performa keamanan indeks penting. Jadi jangan gunakan array jika si data bisa bertambah atau berkurang. Gunakan slice. X. Perulangan, 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 perulangan. Eh, Next, eh, perulangan pada array. Perulangan digunakan untuk mengakses seluruh elemen array secara efisien tanpa menuliskan indeks satu persatu. Nah, ada contoh kode perulangan for i titik sama dengan 0 titik koma i kurang dari len angka i plus plus. FMT println array angka indeks i. Oke, saya akan jelaskan. Ruangan for di Golang terdiri dari 3 bagian utama. Jadi dipisahkan oleh tanda titik koma. Terus untuk i titik sama dengan 0, dia itu adalah inisialisasi. I adalah variabel indeks dan nilai awal i diset ke 0. Digunakan untuk menunjukkan posisi elemen array. Alasan kenapa dimulai dari 0, array digolang menggunakan indeks mulai dari angka 0. Dan elemen pertama array selalu berada di indeks 0. Lalu bagian i kurang dari len angka, yaitu kondisi perulangannya. Penjelasan tersebut, len angka, dia mengembalikan jumlah elemen array. Lalu perulangan akan terus berjalan selama i kurang i kurang dari jumlah elemen array. Contoh, jika angka memiliki 5 elemen dan angka sama dengan 5. Indeks validnya yaitu kita tetap berawal dari 0 karena indeks array dia mulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4. Kenapa bukan i? Kenapa bukan i kurang dari sama dengan lain angka? Karena indeks terakhir adalah lain angka min 1. Jika i sama dengan len angka,
akan terjadi error access index atau indeks tidak akan terbaca. Oke, jadi kesimpulannya yaitu urutan eksekusi perulangan. Jadi urutan kerja perulangan for ini adalah si I dianalisis dengan nilai 0 dan kondisi I kurang dari len angka dicek. Jika true, isi blok dijalankan, maka FMT print learn angka indeks I mencetak elemen ke si I. Lalu I++ dijalankan. Kembali ke langkah 2. Berhenti jika kondisi bernilai false. Oke, selanjutnya ke contoh gambar kedua, yaitu ada for index value titik sama dengan range angka FFT Printland index value. Jadi perulangan ini juga adalah cara idiomatik atau cara yang direkomendasikan digolang untuk mengakses seluruh elemen array atau slice. Apa itu range? Jadi range adalah kata kunci khusus digolang yang digunakan untuk melakukan iterasi otomatis pada struktur data atau seperti array, slash, map, string, dan channel. Pada array atau slice, range berjalan dari indeks pertama yaitu 0 sampai indeks terakhir tanpa perlu menghitung panjang array secara manual. Indeks dia itu adalah elemennya. Indeks adalah posisi elemen di dalam array. Eh, Ya, dimulai juga indeksnya dari angka 0 dan bertambah satu setiap iterasi. Lalu yang ke value juga dia sama nilai elemen. Jadi value berisi nilai dari elemen array, bukan alamat memori, merupakan salinan kopi dari elemen asli. Dan titik sama dengan, itu dia sama deklarasi otomatis. Dan untuk range angka, itu dia adalah sumber data atau array slice. Range membaca seluruh isi angka dan jumlah literasi sama dengan jumlah elemen array. Jadi aman dari error indeks karena Golang sudah mengatur batasannya otomatis. Dan untuk urutan eksekusi long range, dia mengambil elemen pertama array, lalu isi indeks dengan indeks, dan isi value dengan nilai elemen. Jalankan blok, lanjut ke elemen berikutnya, dan berhenti di elemen terakhir. Untuk baris di dalam blok FMT Printland Index Value, artinya dia mencetak indeks dan nilai elemen. Berguna juga untuk debugging atau visualisasi data. Dan untuk for length juga dia bisa kayak lebih ringkas, lebih aman juga dan lebih mudah dibaca. Terus kapan kita bisa menggunakan for range ketika ingin membaca seluruh isi array, tidak membutuhkan kontrol indeks kompleks, dan ingin kode bersih dan idiomatik. Gunakan for biasa ketika perlu loncat indeks, perlu kondisi khusus, perlu modifikasi indeks manual. Next.
Nah, ini untuk contoh pemrograman sederhana, dia menyimpan nilai mahasiswa dan menghitung total rata-rata. Oke, untuk function ada nilai titik sama dengan indeks 5 tipe integer bernilai 70, 80, 70, 80, 90, 85, 75. Total titik sama dengan 0. Nah, untuk nilai, dia adalah array dan berisi elemen 5. Tipe data yang tadi saya sebut, yang saya jelaskan, tipe datanya integer. Lalu diisi langsung dengan nilai awal. Alasan menggunakan array karena jumlah data tetap. Nilai juga sudah diketahui sejak awal. Nah, untuk total dia adalah variabel, variabel total. Digunakan juga untuk menyimpan jumlah seluruh nilai diinisialisasi dengan nol agar tidak terjadi nilai sampah atau nilai yang tak terpakai. Akan bertambah setiap iterasi perulangan. Nah, untuk for underscore koma v titik sama dengan range nilai total ditambah sama dengan v. Untuk underscore itu dia menyatakan bahwa indeks tidak digunakan dan menghindari juga error karena variabel tidak terpakai. Dan untuk v dia menyimpan nilai setiap elemen array yang bertipe integer. Dan range nilai dia mengakses seluruh array aman dan otomatis. Nah, untuk selanjutnya ada perhitungan rata-rata, yaitu rata titik sama dengan float 64 total dibagi float 64 lain nilai. Jadi penjelasannya yaitu lain nilai jumlah elemen array sama dengan 5. Total dan lain nilai bertipe integer. Jadi jika dibagi langsung, maka hasilnya integer division. Oleh karena itu, total konversi ke float 64 dan nilai juga dikonversi ke float 64 agar hasil rata-rata akurat. Nah, untuk output program, dia adalah FMT println total nilai total dan FMT println rata-rata nilai. Jadi, output tersebut dia mencetak hasil perhitungan ke layar dan println. Kenapa pakai println? Karena agar otomatis memberi spasi dan baris baru. Jadi jadi eh, kenapa alasan program ini penting? Program ini juga mempresentasikan kasus nyata atau nilai mahasiswa dasar pengolahan data numerik fondasi sebelum masuk ke slide start file processing. Jadi kesimpulannya itu program ini menunjukkan bagaimana array menyimpan data tetap, perulangan membaca seluruh elemen, dan data diolah secara sistematis, lalu hasil ditampilkan dengan rapih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah atau kurang tepat. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sir.